Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi bersama saya Ibu Iska Nurrahmani dalam pembelajaran kelas 3, tema 6, energi dan perubahan. Subtema 3, energi alternatif. Dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan soleh-solehah terlebih dahulu untuk mengisi link presensi pada Google Classroom. Nah, apabila sudah, alangkah baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku paket yang akan kita gunakan, yaitu buku paket Erlangga ya, jilid 3F. Nah, soleh-soleha bisa menyiapkannya terlebih dahulu. Sambil menyiapkan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah soleh-soleha di sini sudah menyelesaikan pembiasaan hari ini? Alhamdulillah, semoga soleh-soleha hebat di sini sudah selesai melakukan pembiasaan hari ini ya. Apabila ada yang belum melaksanakannya, boleh melakukan setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kiranya pembelajaran kali ini itu akan membahas apa ya? Masih berkaitan tentang pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kali ini juga berisikan muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Dalam pembelajaran Indonesia kali ini kita akan belajar mencari kata-kata mengenai energi alternatif dan mengubahnya dalam bentuk kalimat. Serta soleh-soleha diharapkan dapat menceritakan kembali isi teks yang kita baca mengenai energi alternatif. Masih ada kaitannya dengan energi alternatif dan bentuk-bentuk atau bahan-bahan yang ada di alam. Soleh-solehah dapat membuat karya ataupun gambar yang sesuai dengan unsur-unsur gambar yang sudah dipelajari di kemarin. Nah, selanjutnya dalam menghitung waktu menggambar tersebut, soleh-solehah akan kembali belajar mengenai lama kegiatan ataupun lama waktu. Namun kali ini selain kita menghitung waktu kegiatan dalam menggambar, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghitung tanggal, bulan, bahkan tahun. Nah, seperti apa pembelajaran kali ini? Mari kita simak materinya berikut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, di alam ini banyak ternyata ya sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai energi alternatif. Nah, coba siapa yang masih ingat energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi yang dapat diperbaharui. Nah, di alam ini selain ada energi yang tidak dapat diperbaharui, ada juga energi yang dapat diperbaharui. Kedua sumber energi itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan manusia, ya, energi yang ada di alam perlu dilestarikan ataupun dijaga, serta dapat dimanfaatkan secara bijaksana. Nah, kemudian bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam atau sumber energi yang ada di alam? Nah, untuk menambah pengetahuanmu, coba kita baca pada buku Erlangga yang kamu miliki, jilid 3F, di halaman 74 ya. Di situ terdapat teks mengenai pelestarian sumber daya alam. Nah, dalam teks tersebut berisikan tentang sumber-sumber energi yang ada di bumi atau di alam kita ya. Ada air, udara, dan tanah yang harus kita lestarikan karena sumber energi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dan tentunya kita harus bisa melestarikannya.
Nah, dalam teks yang sudah kamu baca ya di halaman 74 dan 75, kamu bisa menemukan kata-kata yang berkaitan dengan sumber energi. Nah, apa saja itu? Coba kita temukan pada tabel berikut. Di sini terdapat tabel acak ya, berisikan huruf-huruf acak yang menyusun suatu kata rahasia. Nah, di balik tabel-tabel ini terdapat kata-kata berkaitan dengan sumber energi. Coba kita perhatikan, kiranya ada kata apa saja ya? Nah, kita bisa menemukan kata air. Selain itu, kita dapat menemukan kata tanah. Dan yang ketiga, kita dapat menemukan kata udara. Dan yang bawah, kita dapat menemukan kata minyak. Nah, minyak juga menjadi sumber energi kita ya. Nah, setelah kita menemukan kata-kata pada tabel tersebut, mari kita buat kalimat dari kata-kata yang sudah ditemukan. Kata-kata yang pertama ada air. Bagaimana kalimat dari air? Air adalah sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Contoh yang kedua adalah Tony mandi menggunakan air. Nah, itu dia contoh kalimat dari kata air. Selanjutnya ada kata tanah. Dari kata tanah kita dapat membuat kalimat. Tanah yang subur akan membuat tumbuhan tumbuh dengan baik. Nah, itu dia adalah contoh kalimat dari kata tanah. Selanjutnya yang ketiga ada kalimat dari kata udara. Dari kata udara kita dapat membuat kalimat udara yang tercemar disebabkan oleh asap motor dan pembakaran sampah. Nah, itu dia contoh dari kalimat udara. Selanjutnya yang terakhir ada kata minyak. Minyak adalah salah satu sumber energi yang dapat kita temui di bumi. Kalimat lainnya adalah ibu memasak menggunakan minyak. Nah, kiranya itu adalah contoh kalimat dari kata-kata yang kita temukan. Soleh-solehah bisa mencoba membuat kalimatnya ya di rumah. Nah, tadi kita sempat membahas ataupun menyinggung kata kendaraan bermotor. Nah, kalian pasti sering menemukan kendaraan bermotor ya di lingkungan kita. Kalian tahu tidak kalau kendaraan bermotor itu menggunakan energi apa? Ya, sumber energi dari kendaraan bermotor itu berasal dari minyak bumi, atau yang lebih dikenal dengan BBM, bahan bakar minyak. Kalian bisa bayangkan tidak? Berapa banyak bahan bakar minyak yang dapat digunakan oleh manusia setiap hari di seluruh dunia? Lalu, berapa liter bahan bakar minyak yang akan habis dalam 1 tahun? Pasti banyak sekali ya. Bahkan, jika digunakan secara terus-menerus, bahan bakar minyak akan habis. Lalu bagaimana apabila bahan bakar minyak itu habis? Adakah energi penggantinya? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu dari kendaraan yang dapat digunakan oleh manusia sebagai alternatif dari kendaraan bermotor. Di antaranya adalah sepeda listrik. Pernahkah soleh-solehah di sini menemukan sepeda listrik? Nah, coba sekarang soleh-solehah baca buku halaman 79 mengenai teks berjudul sepeda listrik. Nah, sepeda listrik itu dapat digunakan tanpa dikayuh karena di dalamnya terdapat energi listrik yang disimpan dalam sebuah baterai atau tempat penyimpanan energi listrik.
Nah, apabila dalam perjalanan sepeda listrik tersebut mati atau baterainya habis, maka sepeda itu dapat dikayuh. Soleha tidak perlu khawatir karena sepeda listrik ini dalam satu kali pengisian daya ataupun pengisian baterai dapat menempuh jarak 40 sampai 50 km. Nah, sepeda listrik itu dapat menjadi alat transportasi alternatif ya, yang lebih aman dan juga lebih praktis. Nah, ketika kita melewati jalan yang menanjak, apabila menggunakan sepeda listrik ini, kita tidak perlu lelah karena dapat menggunakan energi listrik sebagai pembantunya. Sepeda listrik ini juga dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak yang menghasilkan asap kendaraan. Nah, oleh karena itu, penggunaan sepeda listrik dapat disebut sebagai upaya atau solusi untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, dari teks tersebut, Solehah dapat mengambil informasi apa ya yang ada di dalamnya. Solehah juga dapat menceritakan kembali apa isi dari teks bacaan tersebut. Ibu yakin Solehah pasti bisa ya. Nah, Solehah di sini adalah anak-anak hebat. Nah, dari pembahasan yang sudah kita pelajari terdapat kekayaan-kekayaan alam ataupun sumber daya alam yang dapat kita gunakan. Ada air, ada udara, ada tanah, ada minyak, dan lain sebagainya. Solehah tentu sudah mengetahui ya apa saja sumber energi yang ada di bumi. Nah, sumber energi yang ada di alam dapat menjadi inspirasi kita juga dalam menggambar ataupun membuat karya dekoratif. Nah, solehah, kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam gambar, yaitu ada titik, garis, bidang, dan warna yang akan dituangkan dalam sebuah gambar bertemakan alam. Nah, ini dia adalah salah satu contoh dari gambar bertemakan alam. Nah, kemarin Solehah juga sudah ya mengerjakan bagaimana cara membuat atau menghias gambar. Itu adalah bukti dari kreativitasmu. Kemarin kita sudah belajar mengenai lama waktu kegiatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari lama waktu yang lebih panjang, yaitu ada hari, bulan, dan tahun. Nah, dalam menentukan panjang waktu kali ini, kita akan belajar dari salah satu sumber energi yang digunakan manusia. Kita akan mempelajari mengenai lama waktu tanggal, bulan, dan tahun dari produk makanan yang ada di sekitar kita. Nah, makanan itu juga merupakan sumber energi bagi tubuh kita ya, agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, bagaimana cara menghitung atau menyelesaikan masalah mengenai satuan waktu, tanggal, bulan, dan tahun? Mari kita simak penjelasan berikut. Selain menjadi sumber energi, alam juga menyediakan sumber makanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya ada bahan-bahan makanan yang ada dari bumi ataupun dari alam sekitar yang kini telah diolah dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pengolahan bahan tersebut juga dapat dikemas dalam sebuah produk makanan. Dalam produk makanan olahan, kita dapat menyimpannya lebih lama karena makanan olahan tersebut dikemas sedemikian rupa dan diawetkan sehingga dapat bertahan lebih lama. Nah, untuk melihat batas waktu penggunaan atau tanggal kadaluarsa dari produk tersebut agar masih dapat dikonsumsi oleh kita dapat melihatnya dalam kemasan produk tersebut. Nah, ini dia adalah contoh dari tanggal kadaluarsa pada kemasan bakso.
Pada tanggal kadaluarsa tersebut, sebaiknya bakso digunakan atau dikonsumsi sebelum tanggal 28 bulan 2 tahun 2019. Nah, hal itu berarti bahwa kadaluarsa dari produk bakso ini adalah tanggal 28 bulan Februari tahun 2019. Nah, itu dia cara membaca tanggal kadaluarsa pada produk makanan. Selanjutnya, mari kita amati produk makanan selanjutnya, yaitu tuna kaleng. Nah, makanan tuna kaleng yang ditunjukkan pada gambar ini dibeli pada tanggal 12 November tahun 2018. Apabila terdapat tanggal kadaluarsa yang tertera dalam produk, berapa lama lagi sisa waktu tuna kaleng tersebut dapat dimakan? Nah, coba perhatikan tanggal kadaluarsa pada produk tersebut. Kamu harus mengetahui satuan hari, bulan, dan tahun yang tertera. Serta untuk menjawab pertanyaan tersebut, soleh-solehah perlu mengetahui jumlah hari pada bulan tersebut. Coba perhatikan tanggal kadaluarsa pada gambar. Di situ tertera bahwa kadaluarsanya pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2019. Berarti kadaluarsa tuna kaleng tersebut adalah tanggal 2 Januari tahun 2019. Jika dihitung dari 12 November 2018 menuju 2 Januari 2019, berapakah selisih ataupun jangka waktu yang tersisa? Mari coba kita kerjakan ya. Sebelumnya kita perlu mengetahui dari November ke Januari itu kita melewati beberapa hari. Nah, pada November terdiri dari 30 hari. Nah, karena sekarang sudah tanggal 12, maka 30 dikurangi 12. Maka tersisa 18 hari ya di bulan November. Selanjutnya, kita harus mengetahui bulan Desember. Jumlah hari dalam bulan Desember ada berapa hari? Jawabannya ada 31 hari. Selanjutnya kita menghitung jarak dari Desember ke Januari ya, ke tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 2. Maka sebaiknya makanan tersebut dimakan 1 hari sebelum tanggal 2, yaitu tanggal 1. Maka jika dijumlahkan sisa waktu tuna kaleng tersebut dapat dikonsumsi sebelum masuk ke tanggal 2 Januari 2019 adalah 18 hari dari bulan November ditambah 31 hari dari bulan Desember dan 1 hari dari sisa waktu di bulan Januari. Maka jika dijumlahkan adalah 18 ditambah 31 ditambah 1. Jumlahnya adalah 50 hari. Jadi, tuna kaleng tersebut dapat dikonsumsi lebih baik jika dalam jangka waktu 50 hari ke depan ya. Nah, itu dia cara menghitung lama waktu dalam hitungan hari, bulan, dan tahun. Semoga soleh-solehah di sini dapat memahaminya ya. Nah, untuk contoh lain, soleh-solehah dapat menghitung lama waktu hari ini dengan jangka waktu ulang tahun soleh-solehah. Misalnya, hari ini adalah tanggal 16 Februari tahun 2021. Nah, di sini Ibu contohkan, apabila ulang tahun tanggal 25 Februari 2021, maka berapa jangka waktu dari hari ini ke ulang tahun? Nah, jawabannya adalah 9 hari. Nah, soleh-solehah di rumah dapat menghitung jangka waktu hari ini dengan hari ulang tahunmu ya. Nah, itu dia materi tentang matematika pembelajaran hari ini. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan demikian dicukupkan juga materi pembelajaran hari ini. Kita hari ini sudah belajar mengenai apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai pelestarian sumber daya alam.
Lalu ada kendaraan alternatif yaitu sepeda listrik. Dari situ kita dapat menemukan kata-kata dan membuatnya menjadi sebuah kalimat serta mendapatkan informasi dari teks bacaan. Selain itu kita juga telah mengamati gambar karya berupa gambar yang bertemakan keindahan alam yang dapat kita jadikan inspirasi dalam membuat gambar. Dan unsur-unsur pada gambar tersebut ada apa saja? Ya, ada garis, ada titik, ada bidang, dan juga warna. Soleh-solehah dapat berkreasi di rumah juga ya. Selanjutnya yang terakhir kita sudah membahas mengenai lama waktu dalam jangka hari, bulan, dan tahun. Semoga materi kali ini dapat dipahami ya soleh-solehah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk misi yang harus soleh-solehah kerjakan hari ini, terdapat tugas pada live worksheet yang akan Ibu kirimkan linknya. Nanti soleh-solehah dapat mengakses live worksheet tersebut. Ibu yakin soleh-solehah di sini pasti bisa, karena soleh-solehah di kelas 3 adalah anak-anak hebat. Oleh karena itu, soleh-solehah harus tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan selesaikan pembiasaan hari ini. Dengan demikian, pembelajaran hari ini dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih soleh-solehah telah mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar. Mari kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa di dalam hati. Nah, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, soleh-solehah.